Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Alfian Aziz. Kali ini saya bakal nge-review sedikit sebuah buku yang sudah saya baca, yaitu buku Chairul Tanjung Si Anak Singkong. Sebenarnya buku ini terbit udah beberapa tahun silam. Buku ini terbitkan tepatnya pada tahun 2012, dan saya baru bisa baca buku ini dan menyelesaikannya pada tahun 2020. Jadi di dalam buku ini menceritakan kisah-kisah Pak Chairul Tanjung mulai dari setelah lulus SMA sampai karirnya di dunia perusahaan sukses. Ya, buku ini semuanya ada 384 lembar dan terdiri dari 40 bab. Nanti bakal saya bahas sedikit demi sedikit. Siapa sih yang gak kenal Pak Chairul Tanjung, ya kan? Beliau adalah pengusaha asal Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Menko Perekonomian yang menggantikan Pak Hatta Rajasa pada tanggal tepatnya 19 Mei 2014 hingga tanggal 20 Oktober 2014. Namanya dikenal luas sebagai pengusaha yang memimpin Citicorp atau Chairul Tanjung Corporation. Namun ceritanya tak seindah apa yang saya ceritakan tadi ya. Yang namanya memulai usaha atau memulai bisnis pasti banyak halangan dan rintangannya. Jadi sebelum mulai bisnis, beliau banyak melalui rintangan yang mana dicantumkan di dalam bukunya yang berjudul ini, Chairul Tanjung Si Anak Singkong. Pada bab pertama, yaitu beliau mulai memasuki dunia perkuliahan. Mengingat keterbatasan biaya yang dirasakan oleh keluarga Pak Chairul Tanjung, setelah lulus SMA kemudian ia ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi negeri. Cuma beliau tidak mau berkuliah atau melanjutkan di universitas swasta. Tidak lain dan tidak bukan dikarenakan kondisi ekonomi beliau yang minim dan juga biaya kuliah di kampus swasta itu sangat mahal. Jadi beliau memilih berkuliah di kampus negeri. Sampai kemudian beliau mencoba mendaftar ujian masuk perguruan tinggi negeri atau UMPTN pada saat itu. Dan beliau dinyatakan lulus dan diterima di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Di bab selanjutnya, beliau memulai bisnisnya, yaitu bisnis fotokopi yang bertempat di ruangan bawah tangga. Harganya yang ditawarkan juga lumayan murah, jadi selisih 200 dengan mereka fotokopi yang di sekitaran kampus. Selisih Rp200, sehingga banyak mahasiswa dan dosen pun memfotokopi berkas-berkas ataupun tugas-tugas kuliahnya di tempat dia, sampai beliau juga dikatakan sebagai juragan fotokopi. Nah, selain beliau juga bisnis fotokopi di kampusnya, beliau juga berjualan alat kedokteran di kampus. Kemudian di bab selanjutnya, selama menjalankan kuliahnya, beliau juga dipercaya menjadi ketua mahasiswa FKG angkatan 1981, berlanjut menjadi ketua seluruh angkatan di Universitas Indonesia, yang sekaligus menjabat sebagai ketua ex officio Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia. Jadi diselingi bisnisnya, beliau juga aktif di organisasi kampus. Kemudian di bab selanjutnya, di buku ini menceritakan Pak Chairul Tanjung ketika masih kecil
dia dan keluarganya hampir tidak bisa membayar zakat fitrah kalau ayahnya tidak pulang. Jadi di balik ekonomi yang minim, beliau menunggu orang tuanya, bapaknya pulang tepat pada jam 3, kemudian baru beliau bisa membayar zakat fitrah. Kemudian juga di bagian berikutnya dari buku ini kembali mengisahkan Pak Khairul Tanjung ketika telah lulus kuliah. Kemudian beliau memulai bisnisnya dari pabrik sandal dan membeli Bank Mega yang pada saat itu beliau membeli sahamnya pada saat terjadi krisis moneter tahun 98. Jadi beliau mencoba memberanikan diri membeli saham Bank Mega yang mana bank-bank lain itu sudah menurun dari segi nasabahnya, apalagi penghasilannya, tapi di Bank Mega ini beliau mampu menerjang kerasnya krisis moneter. Bahkan Bank Mega menjadi bank swasta terbaik pada saat itu karena berhasil melewati krisis moneter. Kemudian juga beliau mengelola Trans 7. Nah, tapi saya nggak pernah nonton Trans 7 ya kan, yang mana dari segi liputan ataupun beritanya itu juga mendidik, isinya pendidikan semua, education. Beliau mengelola Trans 7 bersama Pak Jakob, yang namanya Pak Jakob Utama. Kemudian juga beliau sampai membeli Carrefour. Bahkan sekarang juga beliau megang di Trans Studio Bandung, ya kan, Trans Studio Bandung, Carrefour. Pokoknya bukan produk, apa namanya, retail terbesar lah, retail terbesar Carrefour. Beliau juga membelinya. Kemudian di buku ini juga mengisahkan kiprah Pak Khairul Tanjung di luar daripada bisnisnya. Beliau juga pernah menjabat Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau disingkat PBSI periode 2001 sampai 2005. Kemudian juga beliau pernah mendirikan sekolah unggulan gratis bagi warga miskin, yaitu tepatnya di Aceh. Pada saat tsunami Aceh, beliau mulai mendirikan ini, sekolah unggulan gratis bagi warga miskin dan terdampak bencana banjir beberapa tahun silam. Kemudian di buku ini juga ditutup dengan epilog. Judul dari bab ini adalah "Saya Sekarang Adalah Akumulasi Masa Lalu". Berikut kutipannya. Tidak ada kesuksesan yang dapat dicapai seperti membalikkan telapak tangan. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, keuletan, kegigihan, dan kedisiplinan. Terus juga harus dibarengi dengan sikap pantang menyerah dan tidak cepat putus asa. Semua cita-cita dan ambisi hanya bisa direngkuh apabila kita terus belajar berbagai hal dimanapun dan pada siapapun. Jadi bagi kita agent of change yang sedang menempuh pendidikan, baik kuliah maupun bekerja, tentunya kita bakal merasakan pahitnya sampai nanti memetik manisnya. Oke, itu saja sekilas review dari buku Pak Khairul Tanjung Si Anak Singkong ini. Apabila kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like sebanyak mungkin dan juga subscribe tentunya agar tidak ketinggalan apabila ada video-video selanjutnya. Oke, jika dinilai ini bermanfaat, silahkan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.